Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal sharing ke kalian semua tentang bagaimana sih caranya menggunakan blend tool atau blend option di Adobe Illustrator. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya dan bagaimana bentuknya? Teman-teman bisa langsung aja lihat contoh yang udah aku bikin. Nah, kita langsung ke sini ke layer yang kedua. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk blend tool itu sendiri di Adobe Illustrator kita ada tiga opsi ya, ada tiga pilihan, ada tiga macam. Teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, tiga opsi ini tadi apa aja, macamnya ada apa aja? Yaitu yang pertama adalah smooth color, yang ini ya teman-teman. Yang kedua adalah specified step, yang ketiga adalah specified distance. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Nanti kita bakal lihat contohnya langsung, bakal aku praktekin. Cuman kalau sekilas teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh sebenarnya ada apa ya? Ada objek lingkaran, ada lingkaran di sini ada dua lingkaran yang aku bedain warnanya, warna merah sama warna biru. Kemudian aku blend dia menjadi satu. Kalau menggunakan smooth color, dia akan ada gradasi seperti ini teman-teman, gradasi yang smooth. Kelihatan ya. Kalau specified step di sini ada jarak-jaraknya. Ini nanti bisa kita atur mau berapa jauh, berapa banyak jaraknya. Ini ada berapa banyak jaraknya. Kalau yang distance ini adalah berapa jauh jaraknya antara lingkaran yang pertama sama lingkaran yang kedua. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin aku bisa contohin sedikit di sini. Misalnya kita buat lingkaran teman-teman, pakai ellipse tool ya. Kita buat lingkaran, ntar aku geser ke atas aja. Ini layarnya aku pindahin ke kedua yang di atas. Kita bikin lingkaran ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita copy paste aja, lalu kita pindahkan ke sini misalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita udah punya dua. Ini aku tengahin dulu. Di sini kita udah punya dua lingkaran ya teman-teman. Punya dua lingkaran, aku mau coba warnanya aku rubah ya teman-teman. Misalnya yang satu ini warnanya adalah hijau. Kemudian yang satu lagi aku mau rubah warnanya jadi orange kali ya, seperti ini. Kemudian aku select keduanya dan aku pergi ke objek. Kemudian aku pilih blend dan aku make. Di sini pilih yang make ya. Kemudian dia langsung ngeblend. Nah, untuk merubah opsinya teman-teman bisa rubah di blend lagi, di blend option. Seperti ini. Nanti teman-teman bisa preview, teman-teman bisa lihat. Ini kan yang smooth color ya, dia ada 3 tadi. Bisa ganti ke yang steps. Ini bisa teman-teman ganti misalnya jadi 60 stepnya. Sorry. Biar kelihatan jadi 10 misalnya. Tuh makin kelihatan ya. Misalnya mau teman-teman ganti jadi 2 aja. Nah, kelihatan. Nanti kalau yang distance juga bisa kelihatan misalnya jadi 100 jaraknya. Tuh, jadi kelihatan ya teman-teman, ini ada 100 pixel perbedaan antara lingkaran satu, yang kedua, sampai yang ketiga. Sampai yang terakhir, sampai yang orange. Gitu contohnya. Ini aku hapus, aku contohin lagi yang di atas. Nah, kita balik aja langsung ke yang udah aku contohin. Mungkin tadi udah kelihatan sekilas bagaimana cara pembuatannya. Di sini langsung aja untuk yang smooth color, aku aktifin dulu. Ini ada dua lingkaran ya teman-teman, kelihatan ya. Kalau kita klik isolationnya, di sini tuh ada lingkaran merah, ini ada lingkaran warna biru. Kemudian kira-kira gimana sih caranya mau dirubah? Kalau untuk smooth sendiri kita pergi ke objek ya teman-teman. Kita pergi ke blend, kemudian kita masuk ke blend option teman-teman. Nah, di blend option ini kita preview. Kalau smooth ini tuh nggak ada pilihannya seperti step. Kalau step itu kan ada ya. Ini ada angkanya, distance juga ada angkanya. Kalau di smooth ini nggak ada teman-teman, karena dia pure untuk menyatukan antara dua warna ini. Jadi memang akan ada gradasi seperti ini yang smooth, bukan menjadi banyak lingkaran di tengah-tengahnya gitu. Kalau yang specific steps itu dia ada tergantung steps yang kita mau bikin. Misalnya teman-teman, kita langsung aja ya ke objek ya. Ini objek, masuk ke blend, kita ke blend option ya buat menyetingnya. Nah, untuk di sini teman-teman untuk step ini kan ada angkanya. Nah, jumlah angka di sini, nominal di sini akan mempengaruhi jumlah lingkaran di antara dua objek yang kita punya.
kita kan punya dua, merah sama biru. Nah, untuk kiri kanan ini kita pengen ada berapa nih lingkaran di tengahnya antara merah sama biru yang awal ini. Kita mau bikin berapa gradasi warna. Kita bisa tentuin karena di sini 4. Jadi lingkarannya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lingkarannya cuma 2, rubah jadi 2, kita preview ya. Nah, jadi 2 doang. Jadi semua totalnya adalah ada 4 ya. Kalau tadi kan 6. Nah, kalau aku mau rubah jadi 10 misalnya. Nah, di sini akan ada 10 nih. Kalau teman-teman hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan ada 10 lingkaran tambahan di antara warna merah yang pertama dan juga warna birunya. Jadi ada 10 gradasi warnanya. Begitu. Oke. Nah, itu untuk yang step. Kalau untuk yang distance itu apa? Kita pergi ke objek lagi teman-teman, kita masuk ke blend, kita masuk ke blend option ya. Masuk ke blend option, kita turunin dulu, kita preview. Nah, kalau di sini jarak antara yang lingkaran pertama warna merah dengan yang warna biru ini, jaraknya aku bikin 50 pixel ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau jarak antara tiap lingkarannya itu lebih dekat, teman-teman tinggal kurangin aja, misalnya jadi 20 pixel. Nah, itu dia akan semakin dekat teman-teman. Semakin dekat jaraknya. Kalau teman-teman mau rubah jadi misalnya 100 pixel, dia harusnya akan semakin jauh tuh. Jadi antara lingkaran yang biru terakhir ini, yang paling kanan sama yang ini, itu jaraknya adalah 100 pixel teman-teman. Gitu, distance-nya. Gitu deh, gimana nih? Kira-kira paham nggak? Dan teman-teman kebayang nggak sih kayak kegunaan si blend tool ini untuk apa aja? Kalau dari aku sendiri, ini sangat berguna karena bisa digunakan untuk memperindah sebuah karyanya teman-teman. Bisa memperindah sebuah karya, kayak kita bisa gampang banget nih dari gradasinya yang bulat sama yang kotak mungkin nantinya, atau yang sama yang segitiga. Nanti kita bisa atur-atur di blend tool ini teman-teman. Misalnya aku contohin ya, ini kan aku contohin lingkaran sama lingkaran. Misalnya aku contohin bintang nih. Aku contohin bintang, kemudian aku copy ya teman-teman. Satu lagi warnanya aku ganti warna merah aja, misalnya gini, seperti ini. Kemudian aku select keduanya, kemudian aku select objek, aku pilih blend, aku make ya. Ini kan karena smooth, jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya aku mau ganti, gak apa-apa deh, smooth aja ya. Misalnya aku mau bikin smooth. Nah, di sini aku mau kecilin dulu, sorry. Ini aku jauhin seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ya smoothnya kayak gini. Aku mau puter misalnya, puter bintangnya. Aku mau puter, aku mau arahin kemana-mana aja, terserah aku. Ini aku puter ke sana kemari. Nah, dia akan muter juga nih teman-teman, kelihatan ya. Jadi dia tuh akan berputar juga ngikutin si bintang atasnya. Jadi kalau muter dia keputar juga, lebih kurang kayak gitu. Kalau misalnya objeknya aku rubah, misalnya satu bintang, ini aku hapus dulu blendnya, aku rilis ya, jadi dia nggak ada. Kemudian ini dihapus aja. Kemudian misalnya ini aku hapus, aku mau bikin sama lingkaran nih misalnya, bikin lingkaran. Ini aku select objek, aku blend lagi, make. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian misalnya aku mau putar nih yang si bintangnya, tuh dia akan keputar juga teman-teman. Begitu. Pokoknya teman-teman bisa berkreasi sebanyak-banyaknya dengan blend tool ini karena sangat fungsional ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin apa aja sama blend tool ini. Maksudku bisa berkreasi macam-macam ya. Di sini teman-teman bisa bikin color palette juga. Teman-teman bisa bikin apa ya, banyak deh teman-teman. Nanti bisa explore lebih lagi. Mungkin nanti aku bisa contohin apa aja yang bisa dibuat dari blend tool. Tapi kalau di sini aku mau kasih tahu basicnya dulu, ada berapa pembagiannya dan bagaimana cara memunculkan dan menggunakannya. Paling gitu dulu. Untuk selanjutnya nanti bakal aku bikin video lagi apa aja contoh-contoh hasil karya dari blend tool ini. Oke teman-teman, terima kasih. Oke deh teman-teman, the last I say,
Thank you for watching and see you on the next keseluan video-video lainnya. Dadah!